Seri Sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagian 2, Kekuasaan dan Imarah di kalangan bangsa Arab. Para penguasa jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi dan berdiri sendiri. Dan kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja, meski tanpa mahkota. Mayoritas di antara mereka memiliki independensi. Bahkan boleh jadi, sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Raja-raja di Yaman. Suku bangsa tertua yang dikenal di Yaman adalah kaum Sabah. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada tahun 11 sebelum Masehi. Klasifikasi periodisasi kekuasaan mereka dapat diperkirakan sebagai berikut. Antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Mu'iniyah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah, dengan ibu kotanya Syarwah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui sekitar jarak 50 km ke arah barat laut dari negeri Ma'rib, dan dari jarak 142 km arah timur kota Syan'a, yang dikenal dengan sebutan Kharibah. Pada periode merekalah dimulainya pembangunan bendungan, yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib, yang memiliki peran tersendiri dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan, wilayah kekuasaan kaum Sabah ini meliputi daerah-daerah jajahan di dalam dan luar negeri Arab. Antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Sabah, dan mereka menanggalkan julukan Mukrib, alias hanya dikenal dengan raja-raja Sabah, dengan menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai ganti dari Syarwah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 192 km dari arah timur Syan'a. Sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah I. Sebab, kabilah Himyar telah memisahkan diri dari kerajaan Sabah dan menjadikan kota Raidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Ma'rib. Kota Raidan dikenal kemudian dengan nama Zafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini, mereka mulai melemah dan jatuh, serta mengalami kerugian besar dalam perdagangan yang mereka lakukan. Di antara penyebabnya adalah beberapa faktor. Pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz. Kedua, berhasilnya bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka menancapkan kekuasaan mereka di Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Ketiga, adanya persaingan antar masing-masing kabilah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga besar suku Kahtan dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri yang jauh. Sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah II, dan kondisi yang mereka alami penuh dengan kerusuhan-kerusuhan dan kekacauan. Beruntunnya peristiwa kudeta, serta timbulnya perang keluarga, yang mengakibatkan mereka menjadi santapan kekuatan asing yang selalu mengintai, hingga hal itu kemudian mengakhiri kemerdekaan yang mereka pernah renggut. Begitu juga, pada periode ini bangsa Romawi berhasil memasuki kota Aden, serta atas bantuan mereka,
Untuk pertama kalinya, orang-orang Habasyah berhasil menduduki negeri Yaman, yaitu tahun 340 Masehi. Hal itu muncul akibat persaingan yang terjadi antara dua kabilah, Hamadan dan Himyar. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian negeri Yaman memperoleh kemerdekaannya. Akan tetapi kemudian, bendungan Ma'rib jebol hingga mengakibatkan banjir besar, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Arim, pada tahun 450 atau 451 Masehi. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan dengan lenyapnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Pada tahun 523 Masehi, Zunawas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Nasrani dari penduduk Najran dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Nasrani. Karena mereka menolak, maka dia membuat parit-parit besar yang di dalamnya api yang menyala. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api tersebut hidup-hidup. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan terhadap negeri Arab di bawah komando Imperium Romawi. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah yang sebelumnya telah mereka provokasi dan menyiapkan armada laut buat mereka, sehingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari mereka. Untuk kedua kalinya, mereka berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryath pada tahun 525 Masehi. Dia menjadi penguasa di sana atas penunjukan dari Raja Habasyah, hingga kemudian dia dibunuh oleh Abrahah bin Ash-Shabbah Al-Ashram, anak buahnya sendiri, pada tahun 549 Masehi, dan selanjutnya dia berhasil menggantikan Aryath setelah meminta restu Raja Habasyah. Abrahah inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarah, dia dan pasukannya dikenal dengan pasukan penunggang gajah yang disebut Ashabul Fil. Sepulangnya dari sana, saat menuju Syan'a, dia mati dan digantikan oleh kedua anaknya. Dan ketika menjadi penguasa, kedua anaknya lebih otoriter dan sadis daripada orang tuanya. Setelah peristiwa gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk menghadang serangan pasukan Habasyah. Dan kerjasama ini berhasil, sehingga mereka akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah dari negeri Yaman. Mereka memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi berkat jasa seorang panglima yang bernama Ma'di Yakrib bin Saif Ziyazin Al-Himyari, yang kemudian mereka angkat menjadi raja mereka. Meskipun begitu, Ma'di Yakrib masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertainya dalam perjalanannya. Hal itu justru menjadi bumerang baginya. Maka pada suatu hari, mereka berhasil membunuhnya. Dengan kematiannya, berakhirlah dinasti raja dari keluarga besar Jiyazin. Setelah itu, kerajaan mengangkat penguasa dari bangsa Persia sendiri di Syan'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Setelah itu, kerajaan mengangkat penguasa dari bangsa Persia sendiri di Syan'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Kemudian, hal itu terus berlanjut hingga era kerajaan terakhir yang dipimpin oleh Badzan, yang memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini, berakhirlah kekuasaan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Raja-raja di Hira. Untuk beberapa periode, negeri Irak masih menjadi konfederasi kerajaan Persia, hingga munculnya Cyrus yang Agung tahun 557 sampai dengan 529 sebelum Masehi, yang dapat mempersatukan kembali bangsa Persia. Selama kekuasaannya, tak seorang pun yang dapat menandingi dan mengalahkannya. Hingga muncul Alexander dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi, yang mampu mengalahkan Dara I, raja mereka, dan mencerai-beraikan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terkotak-kotak dan muncullah di masing-masing wilayah raja-raja baru yang dikenal dengan raja-raja Ath-Tawaif.
Mereka berkuasa atas wilayah-wilayah masing-masing hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan Raja-Raja Ats-Tsawaif inilah orang-orang Qahtan berpindah dan kemudian menempati daerah pedalaman Irak. Mereka kemudian bertemu dengan orang-orang dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan membanjiri. Inilah yang menjadi sebab mengungsinya orang-orang Qudha'ah ke Syam dan tunduknya penduduk Hira dan Anbar kepadanya. Pada era Ardashir ini pula, Judzaimah al-Waddah berkuasa atas Hira dan seluruh penduduk pedalaman Irak dan Jazirah Arab yang terdiri dari keturunan Rabi'ah dan Mudhar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang kekuasaannya, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab, yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya, dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja-raja Romawi yang amat dia takuti. Dengan demikian, dia dapat menandingi tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab, Syam, dan Irak. Dia juga mempersiapkan satu batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dalam menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Judzaimah meninggal sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal Judzaimah, Amr bin Adi bin Nashr al-Lakhmi naik tahta dan menjadi penguasa atas Hira dan Anbar pada tahun 268 sampai dengan 288 Masehi. Dia adalah raja dari dinasti Lakhmi pertama pada era kerajaan Sabur bin Ardashir, dan kekuasaan dinasti Lakhmi terus berlanjut atas kedua wilayah tersebut, hingga naiknya Qubbas bin Fairuz menjadi Raja Persia pada tahun 448 sampai dengan 531 Masehi. Pada era kekuasaannya, muncullah Mazdak yang mempromosikan gaya hidup permisifisme. Tindakannya ini diikuti juga oleh Qubbas dan kebanyakan rakyatnya. Qubbas kemudian mengirim utusan kepada Raja Hira, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, tahun 512 sampai dengan 554 Masehi, dan mengajaknya untuk memilih faham ini dan menjadikannya sebagai jalan hidup. Namun, Al-Munzir menolak ajakan itu dengan penuh kesatria, sehingga Qubbas mencopotnya dan menggantikannya dengan Al-Harits bin Amru bin Hajar al-Kindi, yang merespons ajakan kepada faham Mazdakisme tersebut. Qubbas kemudian diganti oleh Raja Anushirwan 531 sampai dengan 578 Masehi, yang sangat membenci faham tersebut. Karenanya, dia kemudian membunuh Mazdak dan banyak para pengikutnya, serta mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa atas Hira. Sementara itu, Raja Anushirwan terus memburu Al-Harits bin Amr, sehingga Al-Harits bin Amr memilih bersembunyi ke pemukiman kabilah Kalb, hingga ia meninggal di sana. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggal Al-Munzir bin Ma'us Sama, hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang memancing kemarahan Kisra, sebutan untuk Raja Persia, yang bermula dari adanya suatu fitnah hasil rekayasa Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi, An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, dia menghadap kepada Kisra dan langsung dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qabishah Ath-Thai dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud agar dia menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun, Hani menolaknya dengan penuh keberanian. Bahkan, dia memaklumatkan perang melawan raja. Tak berapa lama, tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut. Sehingga kemudian, terjadilah sebuah pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama Jiqar. Dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Banu Syaiban yang masih satu suku dengan Hani.
Sementara, bagi Persia, hal ini merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Kemenangan Banu Syaiban dan pasukan merupakan kemenangan pertama bagi bangsa Arab terhadap kekuatan asing. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Iyas bin Qabishah atas Hira. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hira dari bangsa Persia yang bernama Azazbah, yang memerintah selama 17 tahun, yaitu tahun 614 sampai dengan 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh keluarga Lakem. Di antaranya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang dijuluki dengan Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Panglima Khalid bin Al-Walid. Raja-raja di Syam. Manakala bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, tapi suku-suku Qudaa justru beranjak menuju kawasan Syam dan menetap di sana. Mereka terdiri dari Bani Salih bin Halwan, yang di antara anak keturunannya adalah Banu Daj'am bin Salih, dan lebih dikenal kemudian dengan Ad-Dajaimah. Mereka dijadikan sebagai kaki tangan oleh bangsa Romawi dalam menghadang perbuatan iseng bangsa Arab daratan, dan sebagai kekuatan penopang dalam menghadapi pasukan Persia. Banyak di antara mereka yang diangkat sebagai raja, dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Raja dari kalangan mereka yang paling terkenal adalah Ziyad bin Al-Habula. Periode kekuasaan mereka diperkirakan berlangsung dari permulaan abad kedua Masehi hingga berakhirnya, yaitu setelah kedatangan keluarga besar suku Ghassan yang mengalahkan Ad-Dajaimah dan merebut semua kekuasaan mereka. Atas kemenangan suku Ghassan ini, mereka kemudian diangkat oleh bangsa Romawi sebagai raja atas bangsa Arab di Syam dengan pusat pemerintahan mereka di kota Hauran. Dalam hal ini, kekuasaan mereka sebagai kaki tangan bangsa Romawi di sana terus berlangsung hingga pecahnya perang Yarmuk pada tahun 13 Hijrah. Tercatat bahwa raja terakhir mereka, Jabalah bin Al-Aiham, telah memeluk Islam pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Emirat di Hijaz. Ismail alaihi salam menjadi pemimpin Mekkah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Sepeninggal beliau, kedua putranya yaitu Nabit dan Qaidar secara bergilir menggantikan posisinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Qaidarlah yang lebih dahulu, kemudian baru Nabit. Sepeninggal keduanya, urusan Makkah kemudian ditangani oleh kakek mereka, Mudad bin Amru al-Jurhumi. Dengan demikian, beralihlah kepemimpinan ke tangan suku Jurhum dan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Kedua putra Nabi Ismail menempati kedudukan yang terhormat di hati masyarakatnya lantaran jasa ayahanda keduanya dalam membangun Baitullah, padahal mereka tidak memiliki fungsi apapun dalam pemerintahan. Hari-hari dan zaman pun berlalu, sedangkan perihal anak cucu Nabi Ismail masih redup tak tersentuh, hingga gaung suku Jurhum pun akhirnya semakin melemah, menjelang munculnya Bukhtun Syar. Di pihak lain, peran politik suku Adnan mulai bersinar di Mekkah pada masa itu, yang indikasinya adalah tampilnya Adnan sendiri sebagai pemimpin bangsa Arab, tatkala berlangsung serangan Bukhtun Syar terhadap mereka di Zat Irq, sementara tak seorang pun dari suku Jurhum yang berperan dalam peristiwa tersebut. Bani Adnan berpencar ke Yaman ketika terjadinya serangan kedua oleh Bukhtun Syar pada tahun 587 Masehi. Sedangkan Barkhiyah, seorang karib Yarmaya, nabi dari Bani Israel, mengajak Ma'ad untuk pergi menuju Hiran, sebuah wilayah di Syam. Akan tetapi setelah tekanan Bukhtun Syar mulai mengendor, Ma'ad kembali lagi ke Makkah. Dan setibanya di sana,
dia tidak menemui lagi penduduk dari suku Jurhum kecuali Jarsyam bin Jalhamah. Lalu dia mengawini anaknya, Mu'anah, dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Nizar. Di Makkah, keadaan suku Jurhum semakin memburuk setelah itu, dan mereka mengalami kesulitan hidup. Hal ini menyebabkan mereka menganiaya para pendatang dan menghalalkan harta yang dimiliki oleh administrasi Ka'bah. Tindakan ini menimbulkan kemarahan orang-orang dari Bani Adnan, sehingga membuat mereka mempertimbangkan kembali sikap terhadap Bani Jurhum sebelumnya. Ketika Khuza'ah melintasi Mar, Az-Zahran, dan melihat keberadaan rombongan orang-orang Adnan yang terdiri dari suku Jurhum, dia tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Atas bantuan keturunan Bani Adnan yang lain, yaitu Bani Bakr bin Abdu Manaf bin Kinanah, mereka lantas memerangi orang-orang Jurhum. Akibatnya, orang-orang Jurhum diusir dari Makkah. Dengan begitu, Khuza'ah dan keturunan Bani Adnan yang lain berhasil mengusai pemerintahan Makkah pada pertengahan abad 2 Masehi. Tatkala orang-orang Jurhum akan mengungsi keluar Makkah, mereka menyumbat sumur Zamzam dan menghilangkan letaknya serta mengubur di dalamnya beberapa benda. Ibnu Ishaq berkata, Amru bin Harits bin Mudad al-Jurhumi keluar dengan membawa pintalan, Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu mengubur keduanya di sumur Zamzam. Kemudian, dia dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya berangkat menuju Yaman. Betapa mereka sangat tertekan dan sedih sekali, karena harus meninggalkan kota Makkah dan kekuasaan yang pernah mereka raih di sana. Untuk mengenang hal itu, Amru merangkai sebuah syair. Seakan tiada pelipur lara lagi, juga para pegadang antara Hujun dan Syafa di kota Makkah. Sungguh, kamilah dulu penghuninya. Namun, oleh perubahan malam dan dataran berdebu, kami dibinasakan. Periode Ismail alaihi salam diprediksi berlangsung sekitar 20 abad sebelum Masehi. Dengan demikian, masa keberadaan Jurhum di Makkah berkisar sekitar 21 abad. Sedangkan masa kekuasaan mereka adalah selama 20 abad. Khuza'ah menangani sendiri urusan administrasi Makkah tanpa menyertakan peran Bani Bakr, kecuali terhadap kabilah-kabilah Mudhar yang diberikan kepada mereka 3 kekhususan, yaitu: pertama, memberangkatkan orang-orang yang berhaji dari Arafah ke Muzdalifah dan membolehkan mereka berangkat dari Mina pada hari Nafar, kepulangan dari melakukan haji tersebut. Urusan ini ditangani oleh Bani Al-Gauds bin Murrah dari keturunan Ilyas bin Mudal. Mereka ini dijuluki dengan sebutan Syufa. Makna dari pembolehan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berhaji tersebut tidak melempar pada hari Nafar, hingga salah seorang dari kaum Syufah tersebut melakukannya terlebih dulu. Kemudian, bila semua telah selesai melaksanakan prosesi ritual tersebut, dan mereka ingin melakukan nafar pulang dari Mina, kaum Syufah mengambil posisi di samping kedua sisi, Jumrah, Aqabah, dan merekayasa bulan-bulan haram, agar tidak terkena larangan berperang di dalamnya. Urusan ini ditangani oleh Bani Tamim dari keturunan Bani Kinanah. Periode kekuasaan Khuza'ah berlangsung selama 300 tahun. Pada periode ini, kaum Adnan menyebar di kawasan Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Sedangkan keturunan Quraisy, mereka hidup sebagai Halul, suku yang suka turun gunung, dan Shirm, yang turun gunung guna mencari air bersama unta mereka, dan menyebar ke pinggiran kota Makkah, dan menempati rumah-rumah yang berpencar-pencar di tengah kaum mereka, Bani Kinanah. Namun begitu, mereka tidak memiliki wewenang apapun, baik dalam pengurusan kota Makkah ataupun Ka'bah, hingga kemunculan Qushay bin Kilab. Mengenai jati diri Qushay bin Kilab ini, diceritakan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih dalam momongan ibunya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram. Lalu ibunya dibawa ke negeri asalnya, di pinggiran kota Syam. Ketika Qushay beranjak dewasa, dia kembali ke kota Makkah, yang kala itu diperintah oleh Hulail bin Habasyah dari Khuza'ah. Lalu dia meminang putri Hulail yang bernama Hubbah. Maka Gayung pun bersambut, dan keduanya kemudian dinikahkan. Ketika Hulail meninggal dunia, terjadi perang antara Khuza'ah dan Quraisy.
yang berakhir dengan kemenangan Qushay dan mengambil alih kekuasaan terhadap urusan kota Makkah dan Ka'bah. Ada 3 versi riwayat yang berkaitan dengan sebab terjadinya perang antara Khuza'ah dan Quraisy. Versi pertama, bahwa ketika Qushay telah memiliki keturunan, harta melimpah, pangkatnya semakin tinggi, dan bersamaan dengan itu, Hulail telah tiada. Dia menganggap dirinya lah yang paling berhak atas urusan Ka'bah dan kota Makkah daripada Khuza'ah dan Bani Bakr. Sebab suku Quraisy adalah pemuka dan pewaris tunggal keluarga Nabi Ismail. Lantas, dia membicarakan hal ini dengan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah dalam upaya mengusir Khuza'ah dan Bani Bakr dari kota Makkah. Idenya tersebut disambut baik oleh mereka. Versi kedua, bahwa Hulail, sebagaimana pengakuan Khuza'ah, berwasiat kepada Qushay agar mengurusi Ka'bah dan Makkah. Dan versi ketiga, bahwa Hulail menyerahkan urusan Ka'bah kepada putrinya, Hubba, dan mengangkat Abu Ghibshan al-Khuzai sebagai wakilnya. Lantas kemudian, dia yang mengurusi Ka'bah tersebut mewakili Hubba. Tatkala Hulail meninggal, Qushay berhasil menipunya dan membeli kewenangannya atas Ka'bah tersebut dengan segeriba arak, atau sejumlah onta yang berkisar antara 3 ekor hingga 30 ekor. Khuza'ah tidak puas dengan transaksi jual-beli tersebut dan berupaya menghalang-halangi Qushay atas penguasaannya terhadap urusan Ka'bah tersebut. Menyikapi hal itu, Qushay mengumpulkan sejumlah orang dari Quraisy dan Bani Kinanah untuk tujuan mengusir mereka dari kota Mekah, maka mereka menyambut hal itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan kaum Syufah kembali menjalani aktivitas mereka, maka Qushay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah di dekat Aqabah. Sembari berseru, "Kami lebih berhak daripada kalian." Karena pelecehan ini, Khuza'ah dan Bani Bakr lantas memeranginya. Namun Qushay berhasil mengalahkan mereka dan merampas semua kekuasaan mereka. Khuza'ah dan Bani Bakr mengambil sikap tidak lagi menyerang setelah itu. Maka Qushay lah akhirnya yang lebih dahulu mengambil inisiatif penyerangan dan sepakat untuk memerangi mereka. Maka bertemulah kedua kekuatan tersebut dan terjadilah peperangan yang amat dahsyat. Tetapi Khuza'ah dan Bani Bakr justru menjadi mangsa yang empuk pasukan Qushay dan Quraisy. Akibat tekanan ini, Khuza'ah dan Bani Bakr mengajaknya untuk berdamai dan bertahkim kepada Ya'mur bin Auf, salah seorang dari Bani Bakr. Ya'mur memutuskan bahwa Qushay lah yang berhak atas Ka'bah dan urusan kota Makkah daripada Khuza'ah. Begitu juga diputuskan bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh Qushay maka akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan setiap nyawa yang melayang oleh tangan Khuza'ah dan Bani Bakr harus dibayar dengan tebusan. Serta diputuskan juga bahwa Qushay harus diberikan kebebasan atas pengelolaan Ka'bah. Maka dari sejak itu, Ya'mur dijuluki sebagai Ash-Shaddah, sang pemecah masalah. Kekuasaan Qushay atas penanganan Makkah dan Ka'bah berlangsung pada pertengahan abad 5 Masehi, yaitu tahun 440 Masehi. Dengan demikian, jadilah Qushay sekaligus suku Quraisy memiliki kekuasaan penuh dan otoritas atas Makkah, serta pelaksana ritual keagamaan bagi Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab dari seluruh jazirah. Di antara langkah yang diambil oleh Qushay adalah memindahkan kaumnya dari rumah-rumah mereka ke Makkah dan memberikan mereka lahan yang dibagi menjadi 4 bidang. Lantas menempatkan setiap suku dari Quraisy ke lahan yang telah ditentukan bagi mereka, serta menetapkan jabatan sebelumnya kepada mereka yang pernah memegangnya, yaitu suku Nasa'ah, Ali Syafwan, Udwan dan Murrah bin Auf. Sebab dia menganggap bahwa sudah selayaknya posisi tersebut tidak berubah. Qushay banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah. Di antaranya adalah didirikannya Darun Nadwa di samping utara Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, dan menjadikan pintunya mengarah ke masjid. Darun Nadwa merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yang di dalamnya dibahas hal-hal yang sangat strategis bagi mereka. Oleh karena itu, ia mendapatkan tempat tersendiri di hati mereka, karena dapat mencetak kata sepakat di antara mereka dan menyelesaikan sengketa secara baik. Di antara wewenang Qushay dalam mengelola pemerintahannya adalah sebagai berikut. Pimpinan Darun Nadwa.
Dalam Darun Nadwah ini, mereka berembuk tentang masalah-masalah yang sangat strategis, di samping sebagai tempat mengawinkan anak-anak perempuan mereka. Pemegang panji perang tidak akan bisa dipegang oleh orang lain selain dirinya, termasuk anak-anaknya, dan harus berada di Darun Nadwah. Qiyadah, wewenang memberikan izin perjalanan. Kafilah dagang atau lainnya tidak akan bisa keluar dari Makkah, kecuali dengan seizinnya atau anak-anaknya. Hijabah yaitu wewenang atas Ka'bah. Pintu Ka'bah tidak boleh dibuka kecuali olehnya. Begitu juga dalam seluruh hal yang terkait dengan pelayanannya. Sikayah, wewenang menangani masalah air bagi jemaah haji. Mereka mengisi penuh galon-galon air yang disisipkan di dekatnya buah kurma dan zabib, sejenis anggur kering. Dengan begitu, jamaah haji yang datang ke Makkah bisa meminumnya. Rifadah, wewenang menyediakan makanan. Mereka menyediakan makanan khusus buat tamu-tamu mereka, jamaah haji. Kushoy mewajibkan semacam kharaj, pajak kepada kaum Quraisy yang dikeluarkan pada setiap musim haji. Dan hal tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli persediaan makanan buat jamaah haji, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki bekal yang cukup. Semua hal tersebut menjadi wewenang Kushoy. Sedangkan anaknya, Abdu Manaf, juga secara otomatis telah memiliki karisma dan kepemimpinan di masa hidupnya. Dan hal itu diikuti juga oleh adiknya, Abdud Dar. Maka berkatalah Kushoy kepadanya, "Aku akan menghadapkanmu dengan kaum kita, meskipun sebenarnya mereka telah menghormatimu." Kemudian Kushoy berwasiat kepadanya, agar dia memperhatikan wewenangnya dalam mengemban maslahat kaum Quraisy. Lalu dia berikan kepadanya wewenang atas Darun Nadwah, hijabah, panji, sikayah, dan rifadah. Kushoy termasuk orang yang tidak pernah mengingkari dan mencabut kembali apa yang telah terlanjur diucapkan dan diberikannya. Dan begitulah semua urusannya yang selalu konsisten semasa hidup hingga kematiannya. Tatkala Kushoy meninggal dunia, anak-anaknya dengan setia menjalankan wasiatnya dan tidak tampak perseteruan di antara mereka. Akan tetapi, ketika Abdu Manaf meninggal dunia, anak-anaknya bersaing sengit dengan anak-anak paman mereka, Abdud Dar, saudara-saudara sepupu mereka, dalam memperebutkan wewenang tersebut. Karena persaingan itu, akhirnya suku Quraisy terpecah menjadi dua kelompok. Bahkan, hampir saja terjadi perang saudara di antara mereka. Untunglah segala persaingan itu bisa mereka bawa ke meja perundingan. Hasilnya, wewenang atas sikayah dan rifadah diserahkan kepada anak-anak Abdu Manaf. Sedangkan Darun Nadwah, panji, dan hijabah diserahkan kepada anak-anak Abdud Dar. Anak-anak Abdu Manaf kemudian memilih jalan undian untuk menentukan siapa di antara mereka yang memiliki kewenangan atas sikayah dan rifadah. Undian itu akhirnya jatuh ke tangan Hashim bin Abdu Manaf, sehingga dialah yang berhak atas pengelolaan keduanya selama hidupnya. Dan ketika dia meninggal dunia, wewenang tersebut dipegang oleh adiknya, Al-Muttalib bin Abdu Manaf, yang kemudian diteruskan oleh Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewenangan tersebut terus dilanjutkan oleh keturunannya hingga datangnya Islam, di mana ketika itu kewenangannya berada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Kushoy sendirilah yang membagi-bagikan wewenang atas urusan-urusan tersebut di antara anak-anaknya, untuk kemudian setelah dia meninggal tinggal dijalankan oleh mereka. Selain itu, suku Quraisy juga mempunyai kewenangan yang lain, yang mereka bagi-bagi di antara mereka, yaitu masing-masing boleh membentuk negara-negara kecil, yang jika digambarkan saat ini, seperti negara perserikatan semi-demokrasi. Instansi-instansi yang ada, begitu juga dengan bentuk pemerintahannya, hampir menyerupai bentuk pemerintahan yang ada sekarang, yaitu sistem parlemen dan majelis-majelisnya. Berikut penjelasannya. Al-Isar, penanganan bejana-bejana tempat darah ketika terjadi sumpah, dan urusan ini diserahkan kepada suku Jumah. Tahjirul Amwal, pembekuan harta, yaitu diperuntukkan dalam tata cara penyerahan kurban atau sesajian dan nazar-nazar kepada berhala-berhala mereka. Begitu juga dalam memecahkan sengketa-sengketa dan perkerabatan, dan urusan ini diserahkan kepada Bani Sahm. Syura, yang diserahkan kepada Bani Asad. Al-Ashnaq, peraturan dalam menangani kasus diyat,
denda bagi tindak kriminal, dan Gharamat, denda pelanggaran perdata, dan urusan ini diserahkan kepada Bani Tayyim. Al-Iqab, pemegang panji kaum, dan ini diserahkan kepada Bani Umayyah. Al-Qabbah, peraturan kemiliteran dan menunggang kuda. Hal ini diserahkan kepada Bani Makhzum. As-Sifarah, kedutaan. Hal ini diserahkan kepada Bani Adi. Kekuasaan di seluruh negeri Arab. Di bagian awal telah disebutkan tentang kepindahan kabilah-kabilah Qahtan dan Adnan. Begitu juga dengan kondisi negeri-negeri Arab yang terpecah-pecah di antara mereka sendiri. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah tunduk kepada Raja Arab di Hirah, dan suku yang tinggal di pedalaman Syam tunduk terhadap Raja Ghassan. Hanya saja, ketundukan mereka ini sekedar bersifat simbolis, bukan secara real di lapangan. Sedangkan mereka yang berada di daerah-daerah pedalaman dalam Jazirah Arab mendapatkan kebebasan mutlak. Sebenarnya, setiap kabilah-kabilah tersebut memiliki para pemuka yang mereka angkat sebagai pemimpin kabilah. Kabilah itu ibarat pemerintahan kecil yang landasan berpijaknya adalah kesatuan ras dan kepentingan yang saling menguntungkan dalam menjaga tanah air dan membendung serangan lawan secara bersama-sama. Posisi para pemuka kabilah tersebut di tengah pengikutnya tak ubahnya seperti posisi para raja. Jadi, setiap kabilah selalu tunduk kepada pendapat pemimpinnya, baik dalam kondisi damai ataupun perang, dan tidak ada yang berani membantahnya. Kekuasaannya dalam memimpin dan memberikan pendapat bak seorang diktator yang kuat, sehingga bila ada sebagian yang marah, maka beribu-ribu pedang berkilatanlah yang bermain, dan ketika itu tak seorang pun yang bertanya kenapa hal itu terjadi. Anehnya, karena persaingan dalam memperebutkan kepemimpinan itu terjadi di antara sesama keturunan, satu paman sendiri kadang membuat mereka sedikit bermuka dua, alias overacting di hadapan orang banyak. Hal itu tampak dalam perilaku-perilaku dalam berderma, menjamu tamu, menyumbang, berlemah lembut, menonjolkan keberanian dan menolong orang lain, yang mereka lakukan semata-mata agar mendapatkan pujian dari orang, khususnya lagi para penyair, yang merangkap penyambung lidah kabilah pada masa itu. Di samping itu, mereka lakukan juga agar derajat mereka lebih tinggi dari para pesaingnya. Para pemuka dan pemimpin kabilah memiliki hak istimewa sehingga mereka bisa mengambil bagian dari harta rampasan tersebut, baik mendapat bagian mirba, syafi, nasyitho, atau fudul. Dalam menyifati tindakan ini, seorang penyair bersenandung, "Bagimu, bagian mirba, syafi, nasyitha, dan fudul dalam kekuasaanmu terhadap kami." Yang dimaksud dengan mirba adalah seperempat harta rampasan. Asy-Syafi adalah bagian yang diambil untuk dirinya sendiri. An-Nasyitha adalah sesuatu yang didapat oleh pasukan di jalan sebelum sampai tujuan. Sedangkan Al-Fudul adalah bagian sisa dari harta rampasan yang tidak dapat dibagikan kepada individu-individu, para pejuang seperti keledai, kuda, dan lain-lain. Kondisi politik. Berikut adalah sekelumit penjelasan tentang gambaran kondisi politik pada masa itu. 3 wilayah yang letaknya berdampingan dengan negeri asing, kondisinya sangat lemah dan tidak pernah berubah positif. Mereka dikelompokkan kepada golongan tuan-tuan atau para budak, para penguasa atau rakyat. Para tuan-tuan, terutama bila mereka orang asing, memiliki seluruh kambing, sedangkan para budak, mereka semua wajib membayar upeti. Dengan ungkapan lain yang lebih jelas, bahwa rakyat ibarat posisi sebuah sawah yang selalu mendatangkan hasil untuk dipersembahkan kepada pemerintah yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan, kelaliman dan upaya memusuhi orang. Sementara rakyat itu sendiri tenggelam dalam kebutaan, hidup tidak menentu, dan saat kelaliman menimpa mereka, tak seorang pun di antara mereka yang mampu mengadu. Bahkan mereka diam tak bergeming dalam menghadapi kelaliman dan beraneka macam siksaan. Hukum kala itu benar-benar bertangan besi, sedangkan hak-hak asasi hilang ternoda. Adapun kabilah-kabilah yang berdampingan dengan kawasan ini, mengambil posisi ragu dan oleng oleh hawa nafsu dan tujuan pribadi masing-masing. Terkadang, mereka terdaftar sebagai penduduk Irak, tapi terkadang juga terdaftar sebagai penduduk Syam. Kondisi kabilah-kabilah dalam Jazirah Arab tersebut benar-benar berantakan dan tercerai-berai.
Masing-masing lebih memilih untuk berselisih dalam masalah suku, ras, dan agama. Mereka tidak lagi memiliki seorang raja yang dapat menyokong kemerdekaan mereka, atau seorang penengah tempat di mana mereka merajuk dan mengadu dikala ditimpa kesusahan. Sedangkan pemerintahan Hijaz adalah sebaliknya. Mata seluruh orang-orang Arab tertuju kepadanya dan mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari mereka. Mereka menganggapnya sebagai pemimpin dan pelaksana keagamaan. Karena pada kenyataannya, pemerintahan tersebut memang merupakan akumulasi antara kepemimpinan keduniawian dan kepemimpinan keagamaan. Ketika mengadili persengketaan yang terjadi antar orang-orang Arab, pemerintahan tersebut bertindak mewakili kepemimpinan keagamaan. Dan ketika mengelola urusan Masjid Haram dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka dilakukan sebagai pemerintah yang mengurusi kemaslahatan orang-orang yang berkunjung ke Baitullah, Ka'bah. Sekaligus untuk menjalankan